Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Teman-teman, papa mama, banyak banget di luaran sana yang sering banget mengagung-agungkan tentang bakat ya, ataupun kecerdasan, sehingga banyak orang tua yang mengalami kebingungan bagaimana anakku nanti di masa depan gitu ya. Karena orang tua kan PR-nya itu kalau misalnya membawa anaknya ke tempat terapi atau membawa anaknya untuk konsultasi, pasti yang menjadi pemikirannya adalah gimana nanti anakku di masa depan ya. Karena memang kesulitan dalam hal kognitif itu sangat banyak mempengaruhi bagaimana kemampuan mereka nanti beradaptasi di sekolah ya. Nah, di sini aku pengen sharing ya, papa mama dan teman-teman semua, bahwa ada loh satu hal yang lebih penting dan ternyata sesuai dengan penelitian itu ternyata lebih penting dibandingkan bakat ataupun kecerdasan. Apa itu? Itu adalah grit atau kegigihan atau apa ya bahasa awamnya yang kita sering dengar, ketangguhan atau kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan gitu ya, grit. Nah, ini berdasarkan penelitian yang diberikan kepada orang-orang yang sukses, itu kebanyakan bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang berbakat, tapi mereka adalah seorang pemenang dalam hal ketangguhan atau kegigihan. Jadi ada banyak orang yang punya bakat, ada banyak orang yang pintar, tapi yang menuju kepada kesuksesan ternyata nggak semua orang-orang itu gitu loh. Justru orang-orang yang berada di deretan atas dalam hal kesuksesan dan istimewa itu adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan. Dia tidak mudah menyerah, dia memiliki daya juang atau daya tahan dan terus bekerja keras gitu. Jadi sebenarnya papa mama, teman-teman semua, kalau misalnya kita suka dihadapkan dilema bahwa anak kita ini mengalami kesulitan ya, mungkin dalam hal kognitifnya, jangan khawatir gitu loh. Jadi yang jadi fokus kita sebenarnya adalah bagaimana agar anak ini bisa tetap tangguh ya. Dan kita tahu bahwa akan ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kita nanti. Gak harus sampai dewasa, ketika mereka belajar pun mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka saat berteman akan mengalami kesulitan. Mereka saat belajar hal baru atau rutinitas baru juga akan mengalami kesulitan. Tapi yang menjadi kekuatan buat mereka adalah bagaimana mereka tidak mudah menyerah. Nah, bakat itu, grit itu, grit itu kabar baiknya adalah bisa ditumbuhkan gitu loh. Jadi bukan setiap orang itu sudah dikasih grit porsinya sudah dari lahir seperti itu, bukan. Tapi itu bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Oke, kalau bakat mungkin memang sudah bawaan dari lahir, atau mungkin IQ sudah bawaan dari lahir, kita nggak bisa apa-apain kadang ya. Nah, yang bisa kita kembangkan adalah grit ini gitu loh, dan dia bisa mengubah banyak hal. Pernah nggak lihat ada cerita tentang seorang anak yang disleksia? Disleksia ini kesulitan belajar dalam hal membaca ya. Dia kesulitan membaca kata-kata atau kalimat-kalimat yang terbolak-balik, tapi bisa memenangkan olimpiade membaca. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Padahal dia memiliki kesulitan dalam hal membaca, tapi kesulitan itu justru menjadi kekuatan buat dia. Dia lebih tekun daripada orang lain dalam hal belajar membaca. Dia mungkin membaca lebih banyak dari orang lain karena keinginannya untuk terus belajar ya. Ketekunannya itulah yang membuahkan hasil. Jadi dia bisa memenangkan olimpiade, bahkan dia punya kelebihan di bidang yang awalnya menjadi kesulitan buat dia. Pernah nggak mama papa lihat realita yang ada bahwa kebanyakan orang-orang sukses itu di bidang tertentu karena dia mengalami kesulitan dalam hal tersebut di masa lalunya ya. Jadi banyak istilah yang ngomong what doesn't kill you will make you stronger gitu kan. Jadi kalau kita bisa bertahan, justru kesulitan itulah membuat kita kuat gitu loh. Makanya ketika kita melihat ada kondisi anak kita mungkin kesulitan dalam hal contohnya fokus atau membaca, tapi kalau dia memiliki
kegigihan atau ketangguhan atau grit ya, tidak mudah menyerah, dan dia mau berusaha terus berjuang, bekerja keras, itulah yang akan menjadi bekalnya dia nanti ketika dia sudah dewasa. Pernah nonton film yang menunjukkan anak ini memiliki keterbatasan secara fisik, tapi ketika dia dewasa dia terus menerus berusaha mencari pekerjaan, dan pekerjaan yang didapatkannya ini adalah pekerjaan yang mungkin istilahnya awalnya kasihan, tapi karena dia tekun, dia bekerja keras, dia memberikan lebih daripada apa yang diminta, dia menjadi seorang karyawan yang berprestasi, bahkan mendapatkan penghargaan. Banyak kan kita lihat hal-hal seperti itu kan. Jadi sebenarnya yang perlu kita berikan kepada anak kita ini apa? Yaitu kepercayaan untuk mereka belajar dan mengalami proses ya. Karena kita tahu bahwa mungkin anak kita mengalami kesulitan, kita sering merasa nggak tega, kasihan, kita lebih banyak membantu dan mungkin mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tugas mereka. Banyak kan yang sering kita lihat, udah ibaratnya udah usianya anaknya 4 tahun, 5 tahun masih suka digendong-gendong, atau anaknya nggak bisa, sini mama bantuin, makan masih disuapin. Nah inilah yang sebenarnya harusnya anak ini miliki gitu loh, kemampuan untuk bisa menyelesaikan tantangan yang harusnya dia bisa hadapi sendiri gitu loh. Kita nggak perlu terlalu banyak membantunya atau kita terlalu banyak menggantikannya. Justru dengan dia belajar mengalami proses sulit, kemudian dia gagal, dia coba lagi, dia gagal, dia coba lagi, dan membuat dia belajar untuk menerima kegagalan demi kegagalan lainnya, itu akan membuat mereka menjadi orang yang tangguh, gigih, gak mudah menyerah. Kalau misalnya kita selalu support anak kita dalam hal apapun, contohnya kayak gini, dia gak bisa menyesuaikan diri di sekolah, mungkin kondisinya karena anak ini tidak bisa bersosialisasi contohnya ya, kita ajari dengan cara dia bisa belajar untuk gimana menangani masalahnya sendiri gitu, bukan dengan cara kita yaudah kita pindahin aja ke sekolah lain. Nah bukan gitu solusinya, dia nggak akan belajar untuk menyelesaikan masalahnya karena di tempat yang baru pun akan mengalami hal yang sama. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kita coba dengan kita mulai perkenalkan dengan lingkungan yang lebih kecil lingkupnya, kita coba ajarkan dia bagaimana cara berbicara, menyampaikan emosinya, apa yang dia rasakan ke orang lain, sehingga orang lain bisa memahami dia, sehingga dia tidak mengalami bully gitu ya. Jadi itu yang perlu kita beri gitu loh ke anak-anak kita, itu yang perlu kita latih. Bukan berarti kita bantu support semuanya kita berikan, malah kita kita ambil alih apa yang seharusnya menjadi tugas dan pekerjaannya. Nah itu yang justru tidak akan membentuk anak tersebut menjadi grit atau gigih. Oke, jadi ini mudah-mudahan menjadi sebuah pengingat buat kita ya mama papa, bahwa bukan anak kita yang nggak bisa sekolah itu yang kita khawatirkan, bukan anak kita yang nggak mampu mengikuti pelajaran, bukan itu yang kita khawatirkan, tapi khawatirlah ketika anak kita memiliki mental yang orang bilang sekarang itu stroberi gitu ya, lembek, mudah menyerah, mudah menangis, mudah putus asa, bosan, ini nggak bisa ganti yang lain, ini nggak bisa ganti yang lain, kalau nggak bisa minta bantuan orang lain gitu loh, dan dia nggak mau berusaha gitu, bahkan untuk semudah sesederhana tugas kayak ambil minuman sendiri aja dia nggak mau dan nggak bisa, itu sangat disayangkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi teguran buat kita ya mama papa, biar kita bisa lebih semangat lagi untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan benar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam sehat and see you.